Selamat siang Bapak Kepala Sekolah. Selamat siang Pak. Pak, hari ini saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak, khususnya di SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya tanyakan kepada Bapak. Pertanyaan yang pertama, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di SMK Negeri 1 Maluku Tengah, Pak? Ya, terkait dengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral ini, tentunya dalam membicarakan suatu permasalahan tidak menunjuk bahwa itu benar dan salah. Tapi yang jelasnya bahwa dalam untuk memecahkan masalah itu sebagai pimpinan harus netral. Nah, karena untuk bisa mengidentifikasi terkait dengan kasus-kasus ini, maka yang pertama kita harus mencari solusinya. Kira-kira bagaimana kita mengidentifikasi masalah itu, kemudian bagaimana solusinya, kemudian nanti sasaran dan tujuannya itu dalam pemecahan masalah seperti apa. Sehingga dengan demikian dilema etika ini tentunya adalah juga kita berkoordinasi dengan terutama kepada wali kelas, bimbingan konseling, kemudian juga berkomunikasi dengan pembina OSIS, wakil kepala sekolah yang mengenangani terkait dengan keissuan ini, sehingga kita bisa melihat kebenaran atau berbagai informasi yang didapatkan dari berbagai informasi tersebut, sehingga kita melakukan suatu pengujian kita mengidentifikasi apakah laporannya atau kasus ini benar atau tidak, sehingga dengan demikian dengan melalui musyawarah itu bersama dengan berbagai pihak dalam suatu ekosistem yang ada di sekolah ini, sehingga kita bisa putuskan secara bersama sesuai dengan peraturan yang ada pada SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Oke, baik sekali Pak. Kira-kira yang kedua ini, bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, atau sama-sama yang mengandung nilai kebijakan, Pak? Jadi memang sebagai pimpinan untuk mengambil keputusan itu tentunya melihat dan mengidentifikasi permasalahan yang ada. Lalu kemudian kita bisa terutama kepada wakil kepala sekolah, tentunya berpedoman juga sesuai dengan aturan yang ada pada sekolah, dan kemudian berpegang teguh kepada aturan yang sudah disepakati, kemudian juga berdasarkan nilai-nilai moral yang terdapat pada yang ada di sekolah ini. Maka dengan demikian kita bisa sepakati secara bersama untuk melihat kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tidak menyusahkan kepada siapapun, yang jelasnya itu bahwa kita menyelesaikan bermasalah dalam artian bahwa supaya semuanya itu bebas daripada permasalahan yang ada. Baik sekali Pak. Kira-kira dalam menyelesaikan masalah tersebut, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Jadi kemudian ada beberapa langkah juga yang perlu kami ambil terkait dengan ini, adalah mengenali terkait dengan proses permasalahan, terkait dengan nilai-nilai yang ada, yang sesuai, yang tentunya adalah bertentangan dengan situasi yang nanti kita putuskan secara bersama. Dan kemudian adalah menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kira-kira siapa yang terlibat, kemudian bisa mengumpulkan terkait dengan fakta-fakta atau data yang ada, kemudian melakukan suatu analisis bersama dengan semua stakeholder yang ada, yang nantinya akan membantu keputusan secara bersama. Jadi itulah merupakan langkah-langkah yang kami ambil untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Oke, baik Pak. Jadi langkah-langkahnya yang sangat bagus sekali yang diambil dalam melihat masalah di sekolah ini. Kira-kira yang pertanyaan keempat, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Iya, jadi kadang-kadang untuk mengambil suatu keputusan ini, yang jelasnya kita harus masuk ke personal. Kita komunikasi secara pribadi, secara personal baik itu kepada orang tuanya, kalau jika itu terjadi pada siswa, ataupun jika terjadi kepada guru, maka dengan demikian kita panggil secara perorangan, dan kemudian
kita mengambil keputusan menyelesaikan masalah itu secara kekeluargaan. Jadi karena semua permasalahan itu kita selesaikan dengan masalah melakukan komunikasi, kolaborasi, kemudian berdasarkan memberikan juga pengetahuan terkait dengan karakter kinerja kita, bahwa kita sebagai guru, kita sebagai siswa, kira-kira kita punya hak dan kewajiban itu seperti apa untuk kita menyelesaikan, sehingga dengan demikian setiap siswa atau setiap guru itu mengetahui tugas dan tanggung jawabnya, sehingga sesuai dengan porsinya. Jadi tidak akan melenceng daripada peraturan yang sudah kita sepakati secara bersama. Baik, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Jadi kadang-kadang juga memang ada suatu problema juga yang kita hadapi sebagai pimpinan. Kadang-kadang suatu permasalahan itu kita sudah putuskan secara bersama, tapi karena faktor-faktor dari luar juga, mungkin ada faktor keluarga atau faktor yang lainnya, sehingga permasalahan yang sudah kita putuskan itu akan muncul kembali. Dan pada prinsipnya kita tidak boleh lari dari permasalahan itu dan kemudian kita konfirmasi kembali. Kadang-kadang itu ada yang membuat suatu permasalahan kebetulan didengarkan oleh saudara-saudara yang lainnya, ternyata dia tidak konformi dengan orang yang memiliki kasus tadi, sehingga akan menimbulkan masalah yang baru. Ini merupakan suatu, tapi yang pada prinsipnya untuk menyelesaikan masalah itu, maka kita harus kumpul secara internal, kita rapatkan secara bersama, kita komunikasikan, kita mengecek informasinya supaya kejelasannya. Kadang-kadang itu ada salah paham di situ. Setelah kita mengetahui cek dan recheck terkait dengan informasi itu, ternyata semuanya itu adalah salah paham. Itu merupakan problematika yang memang merupakan tantangan untuk mengambil keputusan di situ. Iya, baik sekali, Pak. Pertanyaan yang ke-6, apakah Bapak dalam menyelesaikan masalah itu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus problematika, atau apakah Bapak tangani secara langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sekolah? Jadi yang jelasnya untuk menyelesaikan kasus itu tentunya harus beruntun, ya, harus ada tahapan-tahapan. Jadi tahapan itu, kalau misalnya tahapannya itu akan muncul secara tiba-tiba yang terjadi pada sekolah, maka dengan demikian wali kelas yang tangani. Wali kelas yang tangani, kemudian merujuk kepada kalau misalnya masalahnya sudah selesai di wali kelas, maka cukup di wali kelas diselesaikan hari itu. Kalau misalnya masalahnya belum tuntas, langsung ke bimbingan konseling. Dan kemudian masalahnya kalau misalnya belum tuntas juga di pembina OSIS atau wakil kepala sekolah. Dan kalau kemudian untuk diketahui juga secara bersama, kalau masalahnya juga tambah besar, maka diselesaikan kepada pimpinan, bersama pimpinan. Dan kemudian juga untuk menyelesaikan masalah juga itu tergantung besar dan kecilnya suatu kasus itu. Jadi kalau misalnya masalahnya hari itu untuk diselesaikan, boleh diselesaikan, baik itu di setingkat pembina OSIS atau kesiswaan, tidak lagi merujuk kepada pimpinan yang tertinggi. Tapi kalau misalnya situasinya itu agak rumit dan agak memang harus membutuhkan keputusan pimpinan, maka dengan demikian kita sama-sama lah berkomunikasi, kita tinjau lagi fakta, data yang ada, kemudian kita bermusyawarah, kemudian kita sepakati secara bersama, bahkan harus membuat suatu pernyataan kalau misalnya supaya tidak terulang. Kita membuat pernyataan baik itu kepada pihak orang tua atau kepada pihak anak ataupun kepada pihak guru yang bisa menyaksikan kegiatan ini, karena memang permasalahan itu bukan saja terjadi kepada siswa, kadang-kadang juga antara siswa dengan orang tua juga, siswa dengan guru juga, ya, atau juga bahkan ada guru juga kepada orang tua dan sebaliknya. Dan itulah intinya, bahwa kalau kita selalu berkomunikasi, selalu berkoordinasi, dan kita harus memberikan pengertian bahwa inilah merupakan etika dan moral yang perlu diselesaikan, maka kita harus bisa menyelesaikan itu secara bersama, secara bermusyawarah, sehingga tidak ada ketimpangan antara berbagai pihak. Ya. Baik sekali, Pak. Jadi tergantung besar masalahnya, kemudian dia bertahap, ya, Pak, penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya, Pak, kira-kira dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak, apakah ada orang yang mendukung Bapak untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, Pak? Iya, jadi kadang ada faktor-faktor juga yang memang
bisa diselesaikan, bisa juga oleh kepala sekolah, tapi bisa juga dibantu oleh pihak-pihak tertentu. Misalnya terjadi perkelahian atau misalnya ada kasus-kasus tertentu yang harus membutuhkan pihak-pihak yang lain, misalnya oleh pihak kepolisian atau pihak lurah atau pihak RT, bahkan juga termasuk dalam komite juga bisa menyelesaikan itu. Jadi itulah kemudian juga bersama dengan dewan guru, wali kelas, wakasek, juga pimpinan OSIS, kita akan rampung, kita bisa duduk secara bersama untuk menyelesaikan itu, sehingga memang suatu ekosistem yang ada itu memang tidak harus saling ketergantungan, ya, sehingga kita bisa mencari data dan faktanya untuk kita bisa menyelesaikan bersama. Tapi pada prinsipnya semua faktor itu adalah merupakan saling mendukung untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Ya, baik Pak. Jadi semua saling ketergantungan. Saling ketergantungan. Jadi yang mendukung Bapak ada dari internal sekolah, juga dari luar Pak, dari RT, kepolisian dan sebagainya. Ini pertanyaan terakhir Bapak Kepala Sekolah. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika di sekolah? Jadi hikmah dari kita ambil dari pengambilan keputusan ini, bahwa seorang pimpinan itu harus berani untuk melakukan mengambil keputusan, walaupun itu tapi untuk mengambil keputusan harus sudah bisa mengetahui kira-kira kalau kita sudah mengambil keputusan, kira-kira efeknya, dampaknya seperti apa, kita harus bisa meminimalisir, karena ada beberapa pilihan itu yang nantinya bisa diputuskan oleh pimpinan. Nah, tapi juga keputusan ini juga bisa ternyata untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu berdasarkan apa juga kita harus dalam kata kerennya berdiferensiasi lah. Nah, kira-kira ternyata untuk bisa menyelesaikan masalah itu dengan hati yang dingin, kemudian kita bisa secara baik itu personal, secara komunitas itu secara bersama, kita bisa mengambil keputusan itu secara bersama, kemudian nanti kita usahakan itu keputusan yang kita ambil itu adalah merupakan keputusan yang secara bersama yang berdampak secara positif, ya, kepada baik itu kepada pihak murid, kepada pihak guru, dan semua yang ada pada ekosistem yang ada pada sekolah ini. Nah, itu jadi tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, tapi pasti akan diselesaikan. Jadi problem solvingnya itu kita harus utamakan di situ. Jadi kita bukan menambah masalah, tapi kita harus mencari solusi yang ada pada kasus yang ada pada SMK Negeri 1 jika ada. Mudah-mudahan di SMK Negeri 1 ini tidak ada permasalahan yang rumit seperti yang sudah ditanyakan tadi. Terima kasih. Ya, Pak Iqbal, terima kasih atas kesempatan, waktu dan tempatnya bisa meluangkan waktu dengan saya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di hari ini. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik. Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara terhadap Bapak terkait dengan kasus-kasus yang ada di sekolah Bapak, lebih khusus pada dilema etika yang terjadi di sekolah Bapak. Ada beberapa pertanyaan yang nanti saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama Pak, kira-kira di sekolah Bapak bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, memang tidak bisa dipungkiri kalau memang kasus atau masalah yang berkaitan dengan dilema etika maupun bujukan moral itu senantiasa terjadi di lembaga pendidikan ini selama saya ada di sini sejak tahun 2022. Caranya adalah pertama mengidentifikasi semua kasus, kemudian mendalami latar belakang setiap kasus itu. Dari sana baru bisa disimpulkan mana yang masuk dalam kategori dilema etika, mana yang masuk dalam kategori bujukan moral. Kira-kira itu yang selama ini dilakukan di sini. Oke, baik Pak. Jadi lebih cenderung ke mendalami latar belakang. Iya, mendalami latar belakang. Oke, kira-kira bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama, Pak. Sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan, Pak. Setiap pengambilan keputusan yang saya lakukan selama ini selalu didasarkan pada pendekatan aturan, tapi tidak mengesampingkan pendekatan-pendekatan lain yang berhubungan dengan sistem dan kebiasaan yang terjadi di lembaga pendidikan ini. Kenapa demikian? Itu semata-mata dimaksudkan untuk nantinya kebijakan yang saya ambil itu memberi rasa nyaman dan rasa aman bagi semua orang. Sebagai contoh ya, pernah saya mencoba menerapkan, bukan pernah, memang sudah menerapkan sampai hari ini. Sejak pagar sekolah kita dapat bantuan dan segala macam, dengan kebiasaan guru sering datang terlambat dan lain-lain, saya punya menegakkan aturan berkaitan dengan soal disiplin bagi siswa tapi guru juga. Absen jam 7 itu berarti semua guru sudah harus ada sebelum jam 7 untuk absen, dan setelah itu sudah langsung masuk kelas. Yang terjadi bagi mereka bahwa yang penting masuk kelas. Soal disiplin tentu diterapkan, tapi yang paling penting adalah soal pembelajaran di kelas. Bagi mereka itu benar, tapi berdasarkan aturan tidak bisa. Menghadapi situasi seperti itu, maka langkah yang saya lakukan adalah mengambil jalan tengah. Karena itu durasi pembelajarannya kita atur ulang, karena memang sekolah ini tinggal agak jauh, jaraknya cukup jauh dari jalan utama, transportasinya juga agak jarang, dan karena itu proses pembelajarannya saya dorong baru dimulai jam 8. Dengan catatan 7:30 semua guru sudah ada di sini, dan setelah itu kita melakukan pembelajaran di jam 8. Oke, Pak. Dan itu dia jalan. Jadi itu ya yang terjadi ketika ada dua kasus mengenai kedisiplinan guru dan ini, Pak. Nah, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Pak lakukan, Pak, dari kasus tersebut yang tadi, Pak? Mungkin ada yang lain atau seperti tadi ada yang biasanya saya memberikan teguran secara lisan. Setelah itu kemudian dipanggil dan mendalami masalahnya. Kenapa sampai masalah ini dia muncul? Guru menceritakan sesuai dengan latar belakang dan kronologisnya. Setelah itu baru kita cari jalan tengah. Dan rata-rata yang itu dilakukan semua baik. Tapi satu hal yang paling penting, dalam seluruh proses pengambilan keputusan apapun yang saya lakukan di sini, itu langkah pertama yang biasa saya lakukan adalah perkuat Bapak Ibu guru itu dengan doa. Baru itu kita lakukan, dan biasanya selalu ada jalan keluar. Oke, baik, Pak, luar biasa, Pak, langkah-langkahnya, Pak, ya. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang tadi? Yang sangat efektif itu adalah ketika pengambilan keputusan itu tidak semata-mata mengamankan lembaga pendidikan dan juga saya, tetapi juga mereka juga merasa nyaman. Ketika mereka merasa nyaman, maka mereka akan tetap mengikuti apapun yang menjadi bagian daripada keputusan yang diambil. Dan itu sudah jalan sampai hari ini. Oke, baik, Pak. Hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Yang pertama soal sesuatu yang sudah membudaya. Sesuatu yang sudah membudaya itu butuh waktu untuk merubahnya. Tapi tidak berarti bahwa tidak bisa dirubah, bisa. Tergantung cara dan pendekatan yang kita lakukan. Yang kedua, untuk Bapak Ibu guru sendiri harus saya sampaikan bahwa ada guru yang memang sudah yang baru, tetapi ada guru yang senior. Guru yang senior itu dalam berbagai hal, pengalaman masa lalu itu bagi mereka selalu benar. Dan itu biasanya susah untuk dirubah. Tetapi secara perlahan didekati, kemudian menganggap mereka sebagai bagian dari teman, mengajak untuk diskusi bersama, alhasil semua berjalan lancar sampai hari ini. Itu yang dilakukan. Oke, baik, Pak. Jadi mengubah mindset ya dari. Mengubah mindset. Oke, baik, Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Saya tipikalnya ada masalah langsung diselesaikan, langsung di tempat. Itu yang menyebabkan
masalahnya tidak menumpuk. Karena kalau misalkan ada kejadian A, kejadian B digantung dulu, nanti beberapa waktu baru diselesaikan, menumpuk, akhirnya jadi banyak. Ada yang memang sifatnya berkaitan dengan akademik, biasanya dalam rapat, karena memang di sini setiap hari Sabtu itu ada rapat evaluasi. Di sana tetapi hal-hal yang sifatnya umum saya sampaikan. Tapi berkaitan dengan masalah dilema etik yang melibatkan guru, pegawai, dan juga stakeholder yang lain di sekolah, begitu kejadian saya panggil langsung selesaikan. Dan itu sejauh ini aman. Oke, baik sekali Pak. Jadi lebih secara tindakannya secara langsung Iya, Pak ya. langsung. Oke. Tidak menggantung. Tidak menggantung supaya tidak ada masalah yang tertumpuk tadi seperti yang Bapak sampaikan. Karena kalau jadwal kelihatannya terlalu formal. Ya. Oke, Untuk baik. kepentingan administrasi itu penting, Ya. tetapi saya tipikal orang begitu masalah selesai langsung selesaikan. Sehingga baik, dia luar tidak biasa. berdampak kemana-mana. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Itu yang tadi saya bilang di awal. Saya mengandalkan Tuhan yang paling pertama. Oke. Itu biasanya pertama, dan saya rasa betul bahwa meminta kebijakan dari Tuhan untuk pengambilan keputusan dia lancar. Setelah itu berkaitan dengan soal-soal teknis, biasanya saya meminta masukan dari Bapak Ibu Guru Wakasek. Secara struktural ke bawah, guru BP, masalahnya kita selesaikan. Karena memang ada beberapa kasus juga yang berkaitan dengan siswa dalam seluruh proses pembelajarannya kurang hadir, berkaitan dengan soal putus sekolah dan lain-lain, tidak gampang. Dan karena itu semuanya saya gali, baru saya putuskan, dan itu dia lancar. Bagaimana dengan Wakasek yang ada di sekeliling Bapak? Apakah juga butuh dukungan dari Bapak? Itu yang tadi saya bilang, seluruh Wakasek Seluruh dilibatkan. Wakasek ya. Kalau misalkan masalah itu berkaitan dengan pengambilan keputusan, berkaitan dengan masalah hubungan masyarakat, Wakasek umum saya panggil. Berkaitan dengan kesiswaan, Wakasek kesiswaan saya panggil secara struktural berjenjang. Oke, baik Pak. Jadi Tuhan juga, kemudian lebih pentingnya Tuhan, kemudian Wakasek tadi Ya, secara struktural yang ada di sini. struktural, dan juga guru BP terkait dengan kasus-kasus yang dialami Pak. Ada satu kasus yang kemarin menarik. Oke, baik. Ada satu kasus kemarin menarik, itu berkaitan dengan guru agama yang memang dititipkan dari salah satu SMA di Seram Barat. Beliau di sini malas hadir dan lain-lain. Seluruh proses tahapan sudah saya lakukan, tidak pernah jalan. Langkah terakhirnya saya laporkan ke cabang dinas, langsung ke dinas provinsi. Kepala dinas langsung menginstruksikan Pak Kabid dan Pak Kasubag. Mereka langsung turun, saya ketemu dengan gurunya langsung di kantor cabang dinas. Kita dipertemukan di sana, semua disampaikan. Ternyata lewat langkah itu sampai hari ini gurunya berubah, rajin sekali. Oke, luar Dan itu biasa. semua lancar. Baik, Jadi Pak. ada ruang-ruang tertentu, kita butuh penguatan secara internal, tetapi dalam kasus-kasus tertentu kita butuh pimpinan yang punya kewenangannya lebih dari kita. Ketika mereka intervensi, semua akan jalan baik. Gitu. Baik Pak, luar biasa Pak dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah-masalah di sekolah Bapak. Ini pertanyaan yang terakhir Pak ya. Dari semua yang tadi Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ya? Pertama, selalu minta petunjuk dari yang atas. Yang kedua, melibatkan seluruh komponen. Yang ketiga, keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan banyak orang. Yang keempat, apapun yang kita ambil itu harus merujuk pada aturan dan yang ditetapkan. Kalau rujukan kita adalah aturan, siapapun tidak akan pernah bisa mengganggu. Tapi biasanya tidak semua aturan itu lalu menjawab seluruh kebutuhan. Dia butuh ada kebijakan-kebijakan lain terhadap kondisi yang ada di lapangan, dan itu kita lakukan sampai hari ini berjalan baik. Oke, luar biasa Pak. Jadi 4 hal yang boleh diambil dari pengalaman yang Bapak alami. Luar biasa hari ini Pak. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya terima Pak. kasih. Semoga dalam penyelesaian kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak tetap dilakukan seperti yang tadi Bapak sampaikan, supaya sekolah pendidikan ini, sekolah ini bisa maju demi untuk kebutuhan siswa sendiri ya Bapak ya. Terima kasih Pak. Yang penuh mimpi, yang kan
selalu ku nanti.